Kamera udah mulai. Saya Bu berrakaat pertama saya terakhir sholat kedua terakhir. Ya betul sekali. Jadi sholat istisqa ini pelaksanaannya dengan 2 rakaat. Di rakaat pertama itu ada 2 kali takbir dan di rakaat kedua ada 5 kali takbir. Untuk hari ini kita akan melanjutkan belajar mengenai sikap penuh harap dan nilai disiplin sekaligus kepedulian sosial yang dapat kita ambil dari pelaksanaan sholat berdana, istisqa maupun sholat jenazah. Tujuannya adalah supaya anak-anak nanti ketika sudah bisa melaksanakan sholatnya itu bisa mengambil apa nilai-nilai apa yang bisa saya dapatkan baik itu dari sholat berdana, istisqa maupun jenazah, kemudian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk hari ini Ibu ada sedikit kuis atau pertanyaan. Boleh dibuka HP-nya boleh dikeluarkan. Baik anak-anak, silakan Ibu sudah kirim survei, silakan bisa dibuka WA-nya, kemudian pertanyaannya dijawab sesuai yang sudah pernah kalian lakukan. Silakan pertanyaan ketiga dijawab lagi. Baik anak-anak, silakan disimak ke depan. Ini tadi ada beberapa yang belum berhasil ya, nggak apa-apa, karena memang kondisi sinyal yang berbeda-beda. Saya ambil rata-ratanya saja berarti. Untuk yang sudah pernah mengikuti sholat jenazah ternyata banyak. Saya yakin di sini juga banyak karena memang banyak kejadian ya di lingkungan kita yang tinggal dan kalian ambil di dalamnya untuk takziah maupun sholat jenazah. Kemudian yang kedua, yang pernah sholat berdana ternyata juga sudah ada yang pernah tapi kebanyakan belum. Kemudian untuk yang sholat istisqa masih banyak lagi yang belum karena memang di lingkungan kita juga jarang dan melaksanakan suatu daerah dan melaksanakan istisqa, apalagi ini harus berbarengan suatu wilayah. Oke, baik anak-anak, sudah pernah ya tadi takziah ataupun sholat jenazah? Pernah. Oke, kalau pernah, kira-kira apa yang manfaat yang kalian dapat dari kalian takziah atau kalian mengikuti sholat jenazah itu? Kira-kira kalian mendapatkan manfaat apa? Kita bisa ikut mendoakan jenazah, Bu. Ya. Oke anak-anak, silakan disimak dulu gambar yang ada di depan. Coba. Nampak tidak? Kira-kira yang pertama itu gambarnya nomor apa? Sholat berdana. Gambar yang
Mempererat silaturahmi, Bu. Dapat mempererat silaturahmi. Karena kalau takziah itu kan kita berkunjung menyambut duka. Jadi saudaranya makin banyak, silaturahmi juga semakin erat. Baik, untuk hari ini tugas kalian adalah nanti silakan kalian mencari secara berkelompok. Tentunya nanti kelompoknya akan saya bagi, mencari ataupun menggali nilai-nilai apa saja, nilai kepedulian sosial, nilai penuh harap, sama nilai kedisiplinan apa saja yang kalian dapatkan dari pelaksanaan sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Sekarang Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Ibu akan membagi secara acak. Untuk sekretaris bisa membantu saya ya, nanti menuliskan hasilnya kelompok 1 anggotanya siapa, kelompok 2 anggotanya siapa. Siap? Silakan disimak. Ini untuk kelompok 1 dulu kita ambil 5 orang. Hanif Aswan Pratama, sekretaris sambil nyatet ya. Yang kedua, Juliana Farah. Ketiga, Sila Rasati. Ya Nana, silakan boleh bergabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan Ibu beri waktu. Baik Nana, sudah dengan kelompoknya masing-masing? Saya mau membagikan lembar kerjanya. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk ambil. Diamati lembar kerjanya. Kalian disuruh apa? Yang penting kalian ketahui adalah silakan digali. Kalian bisa menggali dari berbagai macam sumber, bisa dari artikel atau bisa dari buku paket atau buku LKS atau dari internet, silakan. Kemudian nanti nilai-nilai yang sudah kalian dapat kalian ungkapkan melalui video. Nanti di akhir kalian akan presentasi ke depan. Paham? Oke, silakan boleh dikerjakan dengan kelompoknya. Gimana? Nggak kesulitan? Nanti disesuaikan ya background sama ininya, kalau bisa jangan kontras. Sama huruf-hurufnya juga. Anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Sudah, kita akan masuk ke sesi presentasi dari hasil diskusi kelompok masing-masing. Siapa yang mau masuk duluan? Kelompok kami, Bu. Yang kedua? Saya, Bu. Saya, Bu. Desli? Punya Natasha? Terakhir? Saya, Bu. Kelompoknya lah, kompak banget ini satu kelompok. Oke, mulai bisa dimulai kelompoknya, pasti bisa masuk ke depan. Hasil videonya di bawah. Bagian presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nilai disiplin ibadah, sikap penuh harapan dan kepedulian sosial dari pelaksanaan sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Nilai-nilai disiplin ibadah dan sikap penuh harapan kepada Allah dan taat dari pelaksanaan sholat gerhana dan istisqa. Rukun sholat mengajarkan kita untuk disiplin dalam ibadah. Dalam sholat gerhana, manusia menemukan perlindungan dan pertolongan dari kekhawatiran dan kejadian gerhana. Dalam sholat istisqa, manusia berharap Allah Taala segera menurunkan hujan. Nilai sosial yang dapat kita tanamkan dari pelaksanaan sholat jenazah. Dengan sholat jenazah, keluarga yang berduka akan mendapat kekuatan spiritual. Sholat jenazah dan takziah dapat mengurangi beban keluarga yang berduka. Sholat jenazah merupakan semangat gotong royong antara umat Islam. Sholat jenazah dan takziah dapat menumpuk
Ibadah sholat sesuai rukun dan syarat juga mengajarkan kita untuk disiplin dalam beribadah. Dalam sholat gerhana kita memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekhawatiran atas kejadian gerhana. Sholat istisqa mengajarkan kita untuk berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat jenazah kita memohon apapun atas dosa-dosa jenazah. Nilai-nilai sosial yang dapat kita tanamkan dari pelaksanaan sholat jenazah. Melalui sholat jenazah, keluarga yang berduka akan mendapatkan kekuatan spiritual. Sholat jenazah dapat menguatkan hati dan mengurangi beban yang dirasakan oleh keluarga yang berduka. Sholat jenazah sebagai bentuk gotong royong dan bentuk kepedulian terhadap sesama muslim. Sholat jenazah menunjukkan solidaritas antar umat Islam. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, baik anak-anak, semua kelompok sudah presentasi, bagus sekali, tampilannya juga bagus, walaupun memang ada beberapa kelompok yang sedikit kekurangan, tapi tidak apa-apa, semua bagus. Dari presentasi hari ini ada yang ingin ditambahkan atau dikomentari? Saya Bu. Ya, Laras? Kelompok 2 mungkin bisa ditambahkan bahwa sholat jenazah juga menunjukkan solidaritas antar umat Islam. Oh iya, memang ada sedikit lagi. Jadi memang sholat jenazah itu selain juga untuk mempererat silaturahmi, bisa sebagai bentuk solidaritas antar umat Islam. Karena kita ikut membantu, ikut berkontribusi ketika ada tetangga kita yang meninggal atau terkena musibah kematian. Oke, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Ada yang? Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kira-kira apa sih yang dapat kalian simpulkan dari materi yang sudah tadi kalian diskusikan dan presentasikan? Dalam gerhana, istisqa maupun jenazah mengajarkan kita untuk disiplin, berharap dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adenta bagus sekali. Jadi menyimpulkan kalau sholat gerhana, istisqa dan jenazah itu telah mengajarkan kita untuk disiplin, kemudian juga menanamkan rasa penuh harap bahwasanya kita hanya boleh berdoa dan berharap hanya kepada Allah. Baik, ada yang lain? Saya Bu. Ya. Dari pelaksanaan sholat jenazah kita dapat mengambil nilai-nilai sosial, diantaranya memberikan dukungan kekuatan spiritual, mempererat silaturahmi, menumbuhkan gotong royong dan solidaritas antar umat. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Arleta dan seperti yang saya katakan tadi, nilai-nilai yang dapat kita ambil di sholat jenazah itu adalah nilai kepedulian sosial, terutama tentang apa? Kalau kita ikut sholat jenazah ataupun takziah itu secara tidak langsung kita memberikan dukungan spiritual kepada keluarga yang berduka. Selain itu juga mempererat silaturahmi. Kemudian sebagai bentuk solidaritas antar umat beragama. Kemudian yang paling penting adalah wujud gotong royong hidup bermasyarakat. Jadi kehidupan umat muslim pun akan semakin harmoni. Jelas semuanya? Jelas. Kalian dapat aplikasinya dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Oke? Setelah ini silakan HP-nya dikeluarkan lagi. Ibu akan memberikan sedikit pertanyaan untuk kalian. Baik anak-anak, saya sudah kirim link refleksi di grup. Silakan diisi. Ibu pengen tahu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Silakan dibuka, juga saya cek di WA dan diisi. Singkat saja ya, misal senang, bosan, sedih dan sebagainya. Oke, wah ada yang senang, ada yang
Puji. Ada yang menarik, ada yang lumayan senang. Aku menarik, senang. Oke, jawaban yang lain masih ditunggu. Ini baru berapa? Oke, sudah semua? Sudah. Baik, anak-anak. Sebelum kita akhiri belajar ini, tentunya seperti biasanya Ibu ada tes evaluasi ya. Untuk tes ini akan saya Ibu bagikan dengan kuisis. Jadi nanti silakan kalian kerjakan. Yang dikerjakan semua menghadap ke HP-nya masing-masing, baik itu bisa akses ataupun tidak. Yang bisa akses mohon dikerjakan dengan senang. Oke, baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan semua ya? Sudah. Bisa lihat di layar ternyata yang nomor 1 ada Sasti, nomor 2 Rizky, dan nomor 3 Kolista. Tepuk tangan untuk semuanya. Untuk pelajaran pada hari ini Ibu rasa cukup, kita sambung minggu depan lagi. Silakan anak-anak duduk kemas, kemudian kita berdoa bersama. Sudah siap belum? Untuk kepala kelas silakan memimpin berdoa. Sikap surah sudah mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Sebelumnya hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah, berarti semua sehat. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan memimpin berdoa. Teman-teman, sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita sempurna berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil Islam ihtina wa bil Muhammadin. Untuk meningkatkan semangat kita tepuk semangat dulu. Masih ingat? 1, 2, 3. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan semuanya. Oke anak-anak, seperti yang sudah Ibu katakan kemarin di grup WA, minggu ini kita akan mulai pembelajaran P5, yaitu pembelajaran project. Jadi untuk minggu ini kita akan mulai project, yaitu tentang suara demokrasi. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar demokrasi itu apa? Sudah pernah mendengar ya. Apa sih itu demokrasi? Ada yang tahu? Ya, Nanda? Saya Bu, Ya, Nanda. pengambilan keputusan sesuai rakyat. Oke, boleh pengambilan keputusan sesuai rakyat atau berdasarkan suara rakyat. Ada lagi yang lain? Bentar. Saya Bu, Ya, Aliana. sistem pemerintahan berdasarkan rakyat. Boleh, tepuk tangan untuk Aliana. Oke, bagus sekali tadi pendapat dari Aliana. Oke, jadi istilah demokrasi itu penggambaran sistem pemerintahan di mana keputusan-keputusannya nanti berdasarkan suara ataupun keputusan dari rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oke, kaitannya dengan suara demokrasi, oh maaf.
Bentar. Kaitannya dengan suara demokrasi ini, kira-kira nanti proyeknya apa ya? Ada yang tahu? Yang berkaitan dengan demokrasi? Yang berkaitan dengan suara rakyat, rakyat kita sebagai rakyat sekolah? Kira-kira proyeknya kalian apa? Apa? Pemilihan OSIS, betul sekali, pemilihan pengurus OSIS. Bu Nurjana, tentang kalian mau melaksanakan proyek apa? Apa tadi proyeknya? Ya, pemilihan pengurus OSIS. Nah, di dalam proyek kali ini nanti ada beberapa dimensi, elemen, dan subelemen yang nanti akan kalian capai di proyek ini. Kalau dimensi dalam kurikulum 13 itu kan ada 5. 5 atau 6? Ayo, ada yang masih ingat? 5 atau 6? 6. Pilih yang banyak, 6 ya. Ada 6. Kita di proyek ini nanti cuma 4. Ya. Yang tidak masuk ke sana itu kreatif yang pertama. Kemudian juga berkebinekaan global. Oke anak-anak, setelah tadi sudah dijelaskan oleh Bu Agnes mengenai nilai-nilai Pancasila apa yang dapat kita ambil nanti dari proyek ini, sebelumnya Ibu ingin menggali pengetahuan kalian tentang pemilu. Tadi kan kita proyeknya mau pemilu toh? Tapi pemilu yang dipilih adalah pengurus OSIS. Sebelumnya ada yang sudah tahu pemilu di Indonesia itu contohnya apa? Apa? Presiden. Pemilihan presiden. Ada yang lain? Pemilihan bupati. Nah, itu contoh-contoh kegiatan pemilu yang ada di Indonesia. Nanti kita akan adaptasi pelaksanaan pemilu yang ada di Indonesia itu kita adaptasi ke dalam sekolah kita sebagai suatu proyek yaitu pemilihan pengurus OSIS. Oke, untuk tahap pertama ini supaya kalian lebih mengenal OSIS itu apa toh? Nah, tujuannya apa, fungsinya apa? Kita akan belajar kelompok untuk menggali pengetahuan itu. Silakan, kemarin sudah saya share kelompok di grup WA, jadi silahkan untuk hari ini nanti kalian bersatu dengan kelompoknya masing-masing. Masih ingat toh anggota kelompoknya? Masih. Oke, kalau masih silahkan saya beri waktu untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah bersatu dengan kelompoknya masing-masing? Silakan perwakilan kelompok satu orang untuk maju ke depan mengambil LKPD. Silakan. Mulai dari kelompok 1, 2, kelompok 2, 3. Baik anak-anak, semua sudah menerima lembar LKPD yang tadi saya bagi? Sudah. Kalau sudah, silakan dikerjakan sesuai perintah yang ada di LKPD. Dan perlu kalian ketahui, di situ juga dicantumkan sumber dari internet, berarti otomatis kalian boleh sambil searching memakai HP. Yang bawa HP, boleh diambil HP-nya, dikerjakan sambil searching. Silakan dikerjakan, nanti kalau di pertengahan ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Bu, saya mau tanya. Ya, Zulfa. Ini ditulis jabatannya atau namanya? Yang struktur mana? OSIS atau yang negara? Negara, Bu. Yang negara itu jabatannya saja. Oh, ya, Bu. Ya. Ditambah yang prinsip-prinsip non-demokrasi ini apa?
Oke anak-anak, waktu pekerjaannya sudah habis. Sekarang waktunya kita presentasi. Semua sudah selesai? Sudah. Silakan presentasi kelompoknya Anweta terlebih dahulu. Pengertian demokrasi. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintah dan rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Makna demokrasi. Sistem politik yang kompetitif yang di dalamnya terdapat persaingan antara para pemimpin dan organisasi-organisasi dalam menjabarkan alternatif-alternatif kebijakan publik sehingga publik dapat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip demokrasi, negara berdasarkan konstitusi, jaminan terlindungi HAM, kebebasan pendapat dan berserikat, pergantian kekuasaan berkala. Tujuan demokrasi menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan ketertiban. Contoh, kebebasan berpendapat, menciptakan keamanan dan ketertiban, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintah, membatasi kekuasaan pemerintah. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Oke, jadi tadi setelah semua mempresentasikan tentang apa itu demokrasi, prinsipnya dan sebagainya, kita bisa mengambil kesimpulan ya seperti yang saya katakan di awal tadi, di mana demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang pengambilan keputusannya berdasarkan suara Rakyat. dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dan prinsip demokrasi itu ada beberapa, misalnya apa saja? Negara menjamin berdasarkan konstitusi. Ada juga jaminan perlindungan HAM. Apa itu HAM? HAM Asasi manusia. Kemudian juga di dalam prinsip demokrasi ini yang paling penting adalah kebebasan kita dalam mengeluarkan pendapat. Jadi setiap orang tidak mengeluarkan pendapatnya Masing. Kemudian juga pergantian kekuasaan berkala. Jadi pergantian kekuasaan itu nanti bergantian, misalnya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Oke, lanjut ke presentasi yang kedua, yaitu tentang struktur proses terutama yang ada di sekolah kita tercinta ini. Oke anak-anak, jadi setelah kalian berdiskusi tadi, paling tidak kalian tahu ya bagaimana struktur pengurus OSIS yang ada di sekolah kita. Mulai dari penanggung jawabnya kepala sekolah, bawahannya ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, sampai di paling akhir nanti ada seksi-seksi bidang kegiatan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk hari ini, untuk kegiatan hari ini, silahkan nanti kalian isi lembar refleksi yang ada di bawah LKPD tadi. Jadi apa kesan kalian tentang pembelajaran ini, bagaimana, silahkan nanti diisi ya. Ya. Oke anak-anak, sudah selesai mengerjakan lembar refleksi? Oke, silahkan LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Ya, terima kasih. Yang lain? Oke, untuk pembelajaran kali ini, Ibu rasa cukup, nanti proyek kita lanjutkan di hari berikutnya. Jangan lupa minggu berikutnya dipersiapkan alat-alatnya, bawa HP, bawa kertas HVS dan kertas karton ataupun kardus. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, sebelum mengawali belajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sekarang sempurna berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil Islam. Oke, karena hari ini kita mau meneruskan proyek kita P5 kemarin, Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan proyek kita yang kemarin tentang pemilos. Ada yang masih ingat kemarin sudah belajar sampai mana? Pengertian? OSIS. Kemudian apa lagi? Pemilos. Pemilos itu apa? Pemilihan OSIS. Nah, jadi saya ingatkan kembali di proyek ini nanti kalian akan belajar, akan membuat suatu proyek namanya pemilos. Jadi nanti kalian akan mengadakan sebuah kegiatan yaitu pemilihan OSIS. Mulai dari pengurus sampai ketuanya. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana toh nanti kalian jalannya teknis untuk pemilos itu bagaimana. Sebelumnya saya tanya dulu, ada yang sudah punya gambaran kira-kira nanti pelaksanaan pemilos di proyek ini kalian mau seperti apa? Apa Raka? Oh ya, boleh. Jadi bagus itu, ada panitia khusus untuk coblosan. Oke, jadi nanti untuk teknisnya seperti yang dikatakan Raka boleh kita mengadakan coblosan koyo nek pemilihan presiden atau bupati. Ada yang lain? Boleh. Jadi nanti teknisnya bisa dari masing-masing kelas kita ambil kandidat kira-kira siapa yang mau menyodorkan diri atau bersedia menjadi pengurus OSIS. Ya, nanti silakan belajar digali kira-kira teknisnya seperti apa. Baik, nah, untuk pemilihan OSIS ini kira-kira kalian sebagai warga sekolah itu kepinginnya nanti OSIS itu yang seperti apa toh? Saya, Bu. Ya, Sophie? Yang bisa menertibkan peraturan sekolah, Bu. Bagus. Yang bisa kembali menertibkan aturan di sekolah. Ada yang lain? Saya, Bu. Gerli? Yang melaksanakan kelas meeting dengan berbagai kegiatan. Wah, ini. Mesti kalau cowok itu sukanya ini. Kelas meeting dengan berbagai kegiatan. Boleh, bagus sekali. Oke, jadi nanti silakan kalian desain juga ya. Pengennya OSIS yang seperti apa. Nanti kalian diskusikan. Kemudian dalam pelaksanaan OSIS nanti ini tentu nanti kalian sebagai apa namanya KPO itu apa? Ada yang tahu? Baik anak-anak, untuk hari ini nanti kalian akan belajar juga tentang KPO. Jadi di proyek ini kalian itu nanti sebagai KPO. Apa itu KPO? Bagus, sudah tahu ya, komisi pemilihan OSIS. Jadi kalian nanti mewakili teman-temanmu kelas 78 menjadi KPO, nanti yang mengurus pemilos ini kalian. KPO, di dalam KPO itu ada banyak sekali, nanti silahkan dicari, dipelajari. Silahkan, saya akan membagikan lembar kerja, nanti silahkan lembar kerja dibagi setiap kelompok. Kemudian dicermati kalian disuruh apa, kemudian dikerjakan. Boleh satu kelompok mewakili satu orang maju untuk mengambil LKPD-nya.
Oke anak-anak, LKPD sudah saya bagi, silakan diskusikan dengan temanmu. KPO itu anggotanya ada apa saja, tugas-tugasnya nanti bagaimana, tugas-tugas petugas TPS itu bagaimana, dan yang terakhir harapan kalian di OSIS kedepannya itu pengennya OSIS di SMP 4 Manggang itu seperti apa. Nanti silakan didiskusikan dengan teman-temanmu. Yang bawa HP boleh sambil browsing. Siap mengerjakan? Siap. Oke, silakan bisa mulai dikerjakan. Oke anak-anak, sudah selesai semua? Ya. Oke, kalau sudah, coba nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian tentang apa tadi tugas KPO, tugas KPPS, dan harapan kalian di OSIS yang selanjutnya. Silakan dimulai dari kelompok 1, siapa yang mau mewakili silakan maju ke depan. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Tugas KPO, membuat bilik suara, membuat bilik pemungutan suara bisa dari koran maupun dari kertas karton. Menjadi KPPS bertugas pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya bisa disambung kelompok 2. Silakan siapa yang mau maju. Teman-teman, saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok saya. Petugas KPPS atau TPS, mencatat kehadiran sesuai undangan, membagi surat suara, memberi surat suara. Baik anak-anak, semua kelompok sudah presentasi, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari beberapa yang sudah teman kalian presentasikan tadi, adakah yang mau disanggah atau ditambahkan atau ditanyakan? Saya Bu. Ada Lenta? Kelompok 1 Bu, tugas KPPS ditambahi menghitung suara setelah pemungutan. Oh iya, tadi yang kelompok 1 memang kalau saya simak tugasnya hanya sampai pemungutan suara, belum sampai menghitung suara. Jadi tugas KPO, Komisi Pemilihan OSIS, itu nanti ada 4 ketugasan. Yang pertama ada yang membuat bilik suara. Tugasnya apa? Membuat bilik suara, nanti kalian bisa buat dari kertas karton ataupun dari kardus. Kemudian yang kedua itu nanti ada yang menjadi KPPS. KPPS itu tim atau tugas yang memungut suara di hari pemungutan suara. Kemudian yang keempat ada seksi tempat, yaitu yang menyiapkan tempat. Dan yang kelima ada seksi pembuat undangan. Tugasnya berarti apa? Membuat undangan dan melipat surat suara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan. Hari ini. Alhamdulillah. Jadi sudah masuk. Oke, sebelum kita mulai belajar anak-anak, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan semua kelas memimpin berdoa. Suka doa mulai. Selesai. Oke, sebelum ke materi kita tepuk profil Pancasila dulu ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah kalian sudah sukses melaksanakan pemilu. Untuk hari ini nanti silakan nanti hasil pemilunya kemarin dilaporkan dari masing-masing TPS ya. Sebelumnya saya dulu dari TPS, dari masing-masing TPS namanya sudah siap untuk dilaporkan? Sudah siap ya? Oke. Untuk perwakilan nomor pesan dari TPS 1 atau TPS 2 data yang kemarin sudah diulang bisa disampaikan ke teman-temannya. Monggo silakan ya. Alisa ya silakan. Teman-teman, saya akan melaporkan hasil pemilu kemarin. TPS 01, jumlah pemilih 75 orang. Pasangan 01 mendapat suara 56. Pasangan 02 mendapat suara 19. TPS 02, jumlah pemilih 90 orang. Pasangan 01 mendapat suara 65. Pasangan 02 mendapat suara 25. Untuk itu, pemenang pemilih ketua OSIS dimenangkan oleh pasangan nomor 01, yaitu Sofi dan Niken dengan perolehan total 121 suara. Oke, baik itu laporan dari pemilu kemarin. Ternyata pemenangnya adalah pasangan Sofi dan Niken. Ya, baik ucapan selamat kepada Sofi dan Niken sudah memenangkan, berarti harus siap jadi ketua dan wakil ketua OSIS. Silakan untuk pasangan 02 untuk berjabat tangan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, akan diumumkan untuk calon-calon pengurus OSIS yang mana kemarin sudah dipilih sama MPK dan pembina OSIS. Silakan nanti. Baik anak-anak, setelah tadi kami rapat bersama MPK dan pembina OSIS, sudah ditentukan nanti siapa-siapa saja yang akan menemani ketua OSIS dan wakil terpilih untuk melaksanakan program OSIS di sekolah ini. Untuk perwakilan MPK bisa membacakan ke depan.